Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, lele, gurame, dan semua jenis ikan. Kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya sukses, peternakan nilanya lancar, dan yang belum usaha nila terinspirasi pengen budidaya ikan nila khususnya. Di sore yang cerah ini, ya, saya sambil duduk-duduk sambil lesehan di teras dapur. Sedikit saya akan berbagi pada teman-teman semuanya mengenai jenis-jenis nila apa yang menurut saya paling bagus untuk dibudidaya. Sebetulnya seperti ini teman-temanku semua. Ini seringkali ditayangkan teman-teman yang masih pemula khususnya, karena mereka tuh bingung. Karena mereka bingung, ternyata nila itu banyak jenisnya, kan seperti itu. Ya. Setahu mereka atau setahu saya juga dulu itu nila ya paling ada 3 jenis ya. Ada nila hitam, nila merah, atau nila putih, itu saja. Bahkan sebagian ada yang mengatakan tidak ada nila, adanya itu cair, karena seperti itu. Jadi teman-temanku semua, saya tidak akan menceritakan yang tidak saya alami. Jadi yang saya alami sajalah ya. Anginnya spoi-spoi. Ini jos, sangat jos kan dos. Jadi teman-temanku semua, terkadang kita itu atau yang masih pemula itu bingung ya, jenis nila apa yang bagusnya itu dipelihara. Namun saya kira yang tidak bagus itu adalah yang tidak dirawat. Sepengalaman saya itu memelihara nila dari dulu itu hanya ada beberapa jenis. Bahkan kadang saya tidak tahu itu jenisnya apa, ya, karena sudah blasteran. Karena saya pelihara gift, alhamdulillah pertumbuhannya juga bagus, kecuali yang tidak dirawat dengan baik ya. Gift bagus pertumbuhannya, kemudian nirwana juga bagus pertumbuhannya ya. Nila merah, nivi bagus, kemudian nila putih, nila pandu bagus. Jadi prinsipnya kalau saya sebetulnya lebih kepada perawatan dan bibit yang bagus. Bibit yang bagus menurut saya bukan terpatok hanya kepada jenisnya, namun latar belakang induknya itu seperti apa. Misalkan induknya itu memang besar, induknya itu sudah berumur, kemudian induknya itu sehat, maka insya Allah anak-anaknya pun nanti keturunannya bagus, sehat, dan cepat besar. Lalu yang pengaruh berikutnya adalah perawatan. Nah, saya pernah mencontohkan ya. Di situ ya memang kebetulan yang saya punya itu saat itu saya ceritakan memang tidak ada yang mendukung, tapi diantaranya adalah perawatan ya. Yang saya punya saat itu di kolam yang panjang itu memang bibitnya nggak bagus, perawatannya nggak bagus, tapi saya cerita sekarang untuk perawatannya. Nah, itu bukti dari perawatan yang tidak betul, ikannya tidak besar-besar. Dan yang lain perawatannya betul, perawatnya benar, ya yang terjadi ikan nila pun tumbuh besar, nyatanya juga bagus, pada akhirnya bisa jadi indukan berikutnya dan beranak pinak, anaknya keturunannya pun bagus juga. Jadi teman-temanku semua, kebingungan ini sebetulnya jangan didahulukan. Kalau kita niatan ingin jadi pembudidaya, yang paling penting saya kira adalah kita mencari nila dan berusaha perawatan yang sebaik-baiknya. Saya dulu pernah awal-awal di Pekanbaru ya, 2011, karena saya memang tidak bisa menahan diri untuk terus berbudidaya. Dulu saya kan di kampung itu berbudidaya, pindah di sini tidak lama harus berbudidaya lagi. Saya awalnya tidak tahu harus cari bibit di mana. Pada akhirnya saya membeli di pasar beberapa ekor, mungkin ada 2 kiloan ya. Tapi saya memilih yang bagus, memang yang terlihat badannya tebal, kemudian badannya sehat ya, masih lincah, dan bobotnya pun bagus. Bobotnya itu di atas 1 kilo saat itu. Saya masukkan dalam kolam, saya tunggu ada 1 bulan, kenyataannya beranak pinak, dan anaknya luar biasanya ternyata bagus pertumbuhannya. Itu dulu yang saya alami. Karena memang ya sebetulnya saya tahu saat itu ada beberapa jenis yang saya cari, misalkan seperti gift, nivi, kemudian pandu, sirip merah. Namun saya karena masih baru di Pekanbaru, akhirnya saya cari ketemunya, dan alhamdulillah bagus. Saya pelihara sampai banyak,
dan pada akhirnya 1 tahun berikutnya saya menjumpai bibit yang memang betul-betul bagus. Jadi teman-temanku semua pecinta ikan nila, kita sambil santai ya, karena tadi saya baru saja ini nih nyiapkan stiker Soleh Farhan 879. Nah ini kan mantap. Jadi kalau teman-teman lupa, mana tahu lupa channel saya apa ini, Soleh Farhan 879. Jadi teman-teman semua, itulah sedikit jawaban dari saya mengenai kebingungan yang masih pemula, khususnya tentang jenis apa yang perlu dipelihara, jenis nila apa yang perlu dipelihara. Jawaban saya seperti itu. Yang penting sebisa mungkin itu bibitnya itu bagus. Bibit bagus bukan berarti dari jenis apa. Walaupun memang beberapa jenis ini memang memiliki keunggulan, tapi jangan salah, pasti memiliki kekurangan. Yang saya maksudkan bibit unggul ini dari indukan yang unggul. Ya, seperti misalkan, ya seperti yang saya sampaikan tadi, bukan umur 2 bulan sudah beranak, anaknya dipelihara ya nanti akan lama besarnya. Bukan ikan nemu di kali sudah muyang-muyang seperti ini dipelihara, nanti anak-anaknya pun nggak bagus. Makanya saya sarankan indukan bagus, peranakan bagus, tidak terpatok kepada jenis terlebih dahulu. Nanti kalau sudah mulai paham, baru mulai kita memilih jenis-jenisnya. Kemudian yang nomor 2, perawatan. Perawatan jangan sembarangan, ya. Perawatan tidak boleh asal-asalan. Kalau mau untuk hiburan ya terserah, silahkan, tapi jangan ditunggu hasilnya. Kalau untuk hiburan, kalau untuk betul-betul budidaya, ditunggu hasilnya biar kita merasakan juga rasa ikan nila kita, maka peliharalah dengan betul. Seperti apa cara peliharanya? Banyak senior-senior yang bisa dimintai arahan. Jadi seperti itu. Bisa betul bisa diterapkan di kolam masing-masing, bisa juga tidak. Namun jangan juga meremehkan arahan dari yang sudah senior-senior, karena mereka itu sudah mengalami. Ini yang kadang menjadi perdebatan. Itu dipraktekkan tempat saya nggak bisa, itu berarti bohong. Belum tentu seperti itu. Jadi apa yang disampaikan itu sudah betul, akan tetapi praktek di tempatnya masing-masing itu bisa berbeda. Yang nomor 3, selain perawatan, manajemen kolam dan seterusnya. Tuh. Jadi teman-teman, barangkali ini saja ya, sekedar sharing. Ini sudah berapa menit sayang? 5 menit, 6, baru 6 menit. Jadi ya itulah, tidak masalah. Ini istri saya sudah kode-kode nih mau melanjutkan mungkin masak. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Yang penting tetap semangat, mudah-mudahan kalian semua akan sukses dan kita akan sukses bersama-sama. Tetap berbagi kebahagiaan, berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.